Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lentera CPNS. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Insyaallah kali ini Lentera CPNS akan membahas soal kemampuan teknis ya atau kompetensi teknis, yaitu tentang pedagogik penilaian pembelajaran. Teman-teman guru harus hafal nih bagaimana caranya menyelesaikan soal tentang penilaian pembelajaran. Karena di pedagogik ini sangat luas sekali, salah satunya ilmunya tentang atau materinya tentang penilaian pembelajaran. Oke, langsung saja kita soal nomor 1. Teknik penilaian yang tepat dilakukan guru pada saat mengamati tingkah laku siswa adalah A. Wawancara, B. Tes sumatif, C. Tes formatif, dan D. Observasi. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan mana itu jenis teknik, kemudian alat penilaian. Soalnya kalau teman-teman belum bisa membedakan mana teknik penilaian, malah alat penilaiannya, nanti teman-teman akan tertukar. Nah, kalau misalnya wawancara, ini salah satunya alatnya. Ya, ini jenisnya, ini tekniknya. Oke, jadi teman-teman nggak harus tahu juga pengertian ini. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa membaca soalnya dengan baik dan bisa membedakan mana alatnya, mana jenisnya, mana tekniknya. Jawabannya adalah observasi. Jadi kalau misalnya kita mau coba bahas satu-satu boleh. Wawancara itu adalah alat penilaian non-tes yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Tes sumatif adalah tes yang diberikan ketika anak tersebut sudah melakukan pembelajaran 1 semester. Nah, yang formatif itu pada saat 3-4 minggu itu tuh ketika anak sudah selesai materi, itu langsung diberikan tes formatif. Atau ulangan harian biasanya kalau guru-guru. Kemudian yang observasi adalah mengamati dan meninjau tingkah laku siswa. Ini cara teknik mengobservasi jika teman-teman semua memberikan sebuah soal atau sebuah tugas kepada siswa yang di dalamnya tentang mengamati sesuatu atau mengamati tingkah laku. Oke. Soal nomor 2. Ani sedang membuat kue untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran di sekolah. Guru sebaiknya menilai dengan teknik penilaian apa? Ini kalau misalnya membuat kue, berarti dia menghasilkan produk. Kalau dia menghasilkan produk, berarti dia harusnya punya langkah-langkah atau tahapan ya. Kemudian hasil produknya. Oke, kita lihat pilihan gandanya. A. Tes diagnostik, B. Tes sumatif, C. Penilaian proyek, D. Penilaian produk. Kalau tes sumatif itu jelas kita tidak gunakan ya, karena di sini bukan tentang jenis tesnya, tapi tentang tekniknya. Jadi kalau misalkan tekniknya adalah penilaian proyek dan penilaian produk, hanya 2 ini. Tes diagnostik enggak gunakan. Ini termasuk ke dalam jenis tes. Kalau ini termasuk ke dalam teknik. Nah, kemudian penilaian proyek seperti apa? Kalau proyek itu memerlukan waktu yang cukup lama. Dan sistematis. Setelah itu dia dilaporkan. Melaporkan hasilnya. Nah, kemudian kalau produk itu adalah seorang membuat karya yang nanti bisa ditampilkan. Oke, ini tes penilaian dari produk itu. Paham ya? Berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Oh ya, ini teman-teman barangkali ingin membaca salah satu pengertiannya.
Tes diagnostik adalah mencari kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran. Tes sumatif seperti tadi pada saat di akhir semester. Kemudian penilaian proyek diberikan pada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Kemudian penilaian produk, yaitu yang diminta peserta didik untuk menghasilkan sesuatu karya. Oke, ini boleh dicatat atau di screenshot aja. Barangkali teman-teman perlu untuk menghafal. Soal nomor 3. Penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa, baik mengenai pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap mata pelajaran yang bersangkutan. Pilihan gandanya yaitu A. Penilaian portofolio, B. Penilaian antar teman, C. Penilaian proyek, dan D. Penilaian produk. Semuanya menggunakan penilaian yang sama untuk siswa. Kemudian di sini kita coba di soalnya itu ada kata kuncinya adalah karya-karya siswa tersusun secara sistematis, kemudian periode tertentu. Jadi kalau misalkan ada kata-kata ini sudah jelas adalah portofolio. Portofolio itu kuncinya itu mengumpulkan. Kemudian kunci kedua adalah karya siswa. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah biasanya adalah adanya umpan balik dari gurunya. Nah, dari ketiga ini salah satu trik untuk membedakan mana portofolio, mana proyek, produk, atau antar teman. Oke, jadi ini adalah jawabannya adalah A. Pengen tahu pengertiannya? Penilaian portofolio adalah pengumpulan karya siswa secara sistematis dan terorganisir, dikumpulkan pada periode tertentu. Kemudian antar teman itu meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya. Kemudian penilaian proyek, tadi sudah dikatakan, sudah dibahas bahwa siswa itu diberikan tugas pada kurun waktu tertentu. Kemudian produk yang diminta peserta didik menghasilkan suatu hasil karya. Oke. Soal nomor 4. Hal yang pertama kali ketika kita akan menyusun tugas untuk penilaian pembelajaran adalah A. Menentukan skala penilaian, B. Mencari soal di internet, C. Mengidentifikasi kemampuan siswa, D. Melakukan pretest. Semuanya hampir sama. Semuanya pun hampir dilakukan oleh guru. Tapi, coba lihat lagi soalnya. Hal yang pertama kali ketika menyusun tugas. Oke, ingat nih. Untuk menyusun tugas. Kalau cirinya untuk menyusun tugas, itu yang pertama adalah lihat dulu kemampuan anak. Bagaimana kita bisa menyusun tugas kalau misalkan kita belum tahu nih kapasitas anaknya bagaimana? Entah itu dari kemampuan belajar atau kemampuan materi yang disampaikan. Oke. Jadi yang pertama kali adalah kemampuan anak dulu, yaitu mengidentifikasi kemampuan siswa. Sebelum tugas diberikan kepada siswa, guru harus mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi pada suatu pelajaran tersebut yang mungkin belum pernah dibahas atau dibicarakan. Teman-teman kalau misalkan mau screenshot, ini saya hapus dulu ya. Silakan bisa dibaca dengan jelas. Barangkali teman-teman untuk belajar, simpan. Jangan lupa di-subscribe supaya kontennya teman-teman bisa langsung terlihat di beranda. Karena setiap hari insya Allah Lentera CPNS akan memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk menemani teman-teman dalam perjuangan tes P3K atau tes CPNS. Oke, nomor 4 sudah jelas. Lanjut ke nomor terakhir yaitu nomor 5. Sebelum dibuatnya penilaian portofolio, seorang guru harus terlebih dahulu menekankan kepada siswa untuk apa. Jadi pertama kali teman-teman mau ngajar nih, kemudian teman-teman kan mau memberikan warning kepada kepada siswa bahwa nanti akan ada penilaian portofolio. Jadi teman-teman yang pertama kali harus dilakukan itu apa? A. Memberikan semangat untuk seluruh siswa.
Jelas memberikan semangat. Jadi kita cari yang paling mendekati ya. Memberikan rambu-rambu terhadap jenis bukti yang harus dikumpulkan, ya. Mengawasi jalannya kegiatan, ya. Melakukan umpan balik, iya. Coba dari keempat ini semuanya hampir sama yang dilakukan oleh seorang guru. Tapi yang dicari adalah lihat portofolionya. Kalau portofolio apa tadi? Barang bukti atau karya kan? Nah, jenis bukti. Jadi kita harus spesifikasi nih dari awal jenis bukti apa yang harus dikumpulkan oleh siswa itu. Jadi jangan sampai ketika sudah selesai portofolio penilaian baru siswa baru tahu jenis bukti apa yang seharusnya dikumpulkan. Jadi pertama kali adalah lihat dulu, berikan jenis bukti apa yang harus siswa kumpulkan. Oke, baru ke depannya memberikan semangat pada saat kegiatan, kemudian mengawasi jalannya kegiatan. Nah, kalau melakukan umpan balik itu kan adalah ketika kita sudah melaksanakan penilaian, ya. Kalau sudah melaksanakan penilaian, baru melakukan umpan balik. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah melakukan umpan balik. Ini umpan baliknya dari mana? Kan belum tahu nilainya siswa. Oke, terima kasih, itu saja salah satu pembahasan komunikasi teknis. Jangan lupa ikuti terus channel Lentera CPNS, subscribe, like, dan komen apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.